Melalui buah-buah kebaikan tersebut akan nampaklah identitas kita sebagai pengikut Kristus yang tidak berkoar-koar tentang imannya, tetapi lebih pada menunjukkan imannya dalam perbuatan atau tindakan kasihnya yang konkret kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada sesama. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Mari kita memulai renungan kita pada hari ini dengan tanda kebenaran Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27-28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, demikian kata seorang wanita yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Mungkin dalam bahasa sehari-hari atau dalam ungkapan yang lebih kontemporer, ungkapan di atas mungkin bisa diekspresikan dengan mengatakan, pasti senang sekali ya ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak yang begitu luar biasa seperti Anda. Ungkapan ini jelas merupakan pujian yang ingin ditujukan kepada Bunda Maria sebagai ibu Yesus yang datang dari seorang wanita yang merupakan salah satu dari orang banyak yang kagum dengan sabda dan perbuatan atau mujizat yang Yesus lakukan kepada orang-orang ketika itu. Dan memang kita pun sebagai umat Katolik pada tingkat yang berbeda juga mengakui keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki Maria sebagai bunda dari Putra Tunggal Allah. Kita mengucapkan ini setiap kali kita berdoa Salam Maria, bukan? Terpujilah engkau di antara wanita. Mengenai ungkapan pujian atau penghargaan dari wanita tadi, Yesus saya rasa tidak membantah atau menyangkal keseluruhan isi dari seruan wanita tersebut, tetapi Yesus mengoreksi ungkapan itu. Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebesaran atau berharganya kita di mata Tuhan tidak terletak pada karunia yang kita terima atau berkat yang telah diberikan kepada kita, tetapi lebih pada bagaimana sikap hidup kita atau perbuatan konkret kita yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama dalam hidup kita sehari-hari. Keagungan Bunda Maria yang kita imani bukan semata-mata karena beliau dipilih untuk menjadi ibu Yesus atau karena karunia-Nya sebagai yang dikandung tanpa noda, tetapi karena tindakan nyata yang dilakukan Bunda Maria selama hidupnya. Pertama, terjadi ketika ia bersedia untuk mengatakan ya kepada malaikat Gabriel untuk menjadi ibu dari Tuhan kita. Meskipun
Mungkin saja ada kekhawatiran atau kecemasan dalam diri Bunda Maria ketika itu, tetapi Bunda Maria dengan taat menanggapi panggilan tersebut. Dalam ketidakpastian atau dalam keraguan-raguan sebagai manusia, kita pun tentu mengalami hal tersebut. Tetapi keberanian kita untuk mengatakan ya merupakan nilai yang berharga di mata Tuhan. Kedua, komitmen dan kesetiaan Bunda Maria terlihat dalam ketegarannya menemani Yesus sampai akhir, hingga sampai di bawah kaki salib. Saya kira kita pun demikian. Kita dipanggil untuk tegar menghadapi peristiwa yang di luar dari dugaan atau perkiraan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa sangat wajarlah para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang iman mereka akan Yesus Kristus dan gerejanya. Tetapi tentu itu saja tidak cukup. Orang tua pun harus memberikan teladan kepada anak-anak mereka tentang iman yang mereka hidupi. Orang tua harus menjadi teladan kepada anak-anak mereka tentang betapa pentingnya mengikuti perayaan misa. Maka di sini misalnya orang tua akan berusaha untuk mengerahkan seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama, misalnya menghadiri misa di hari Minggu, atau bahkan misa harian. Kemudian orang tua juga harus menjadi teladan dalam mengajarkan tentang kasih, tentang bagaimana menerima kekurangan orang lain, hingga bagaimana memaafkan orang lain. Orang tua mesti mengajarkan anak-anak dan memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara untuk bersikap ramah dan murah hati kepada semua orang, khususnya kepada mereka yang berkekurangan, dan lain-lain sebagainya. Melalui buah-buah kebaikan tersebut akan nampaklah identitas kita sebagai pengikut Kristus, yang tidak berkoar-koar tentang imannya, tetapi lebih pada menunjukkan imannya dalam perbuatan atau tindakan kasihnya yang konkret kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada sesama. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.